Yesus tidak perlu membuktikan diri karena dia adalah anak Allah. Amin. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam damai sejahtera saudara, kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pada pagi hari ini pembacaan kita akan terambil dari Markus pasalnya ke-8 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Saudaraku, kita melihat dalam kisah ini bahwa setiap kali Tuhan Yesus kembali ke daerah orang Yahudi, maka dia selalu berhadapan dengan orang Farisi. Dan kali ini mereka mengajukan pertanyaan untuk mencobai Tuhan Yesus. Saudara, mereka meminta tanda dari sorga. Maksud mereka ini bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa sebenarnya originalitas daripada cobaan seperti ini adalah iblis. Dan tentu Yesus berhadapan dalam ujian ini, saudara, waktu dia dicobai langsung oleh iblis. Cobaan dari iblis adalah buatlah tanda yang spektakuler, yang supernatural, supaya konsentrasi Tuhan Yesus tertuju pada pembuktian diri yang berpusat pada ego. Masih ingat waktu iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi, kemudian berkata, "Jatuhkanlah dirimu, karena pasti ada malaikat yang akan menatang engkau." Yesus menolak cobaan itu. Ya, mencobai Tuhan adalah sebenarnya sebuah statement yang punya arti begini. Berupaya memaksa Tuhan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi ya, mereka berupaya untuk membawa Yesus pada sebuah titik supaya Yesus perlu membuktikan dirinya. Dan kita tentu mengerti sekali bahwa Yesus tahu persis mereka meminta tanda ini karena ketidakpercayaan. Ya, semua manusia berupaya untuk punya tanda. Sebab kita tidak percaya kan, kita perlu bukti, ada tanda dulu baru kita percaya. Berkali-kali Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Nah, dalam apa yang terjadi di sini, kelihatannya orang Farisi ingin menjebak Yesus. Tapi Yesus tahu. Di sini Alkitab berkata, Yesus sedih banget dalam hatinya. Terjemahan Indonesia bilang dia mengeluh. Terjemahan bahasa Inggris mungkin lebih tepat, dia menarik nafas panjang. Ya, karena kata bahasa aslinya punya pengertian demikian. Dia menarik nafas seperti tidak mempercayai situasi tersebut. Dia menarik nafas panjang. Kemudian dia berkata kepada ini, "Mengapa mereka minta tanda? Toh aku sudah buat tanda. Dari awal ketemu sudah banyak tanda yang mereka lihat. Karena memang mereka bukan perlu tanda. Mereka memang tidak percaya kepada Tuhan." Alkitab berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Kemudian Yesus langsung meninggalkan mereka ke seberang, pergi lagi ke daerah orang-orang yang bukan Yahudi. Saudaraku, firman Tuhan menurut Injil Markus, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk fokus pada melakukan kehendak Bapa, untuk membawa kasih karunia dan juga kebenaran. Lewat, saudara, pemberitaan kabar baik tentang kerajaan Allah. Dan bukan untuk sibuk membuktikan diri dan menunjukkan tanda-tanda bagi orang yang menolak untuk percaya. Dan karena itu Yesus meninggalkan mereka. Kita perlu mengerti prinsip ini. Bahwa dalam kehidupan ini, ketika kita berupaya di dalam banyak hal minta tanda dari Tuhan hanya karena ketidakpercayaan kita. Kita terjebak pada situasi-situasi perlu membuktikan diri kita. Dan seolah-olah kita juga berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau perlu membuktikan dirimu pada situasi ini." Dan Tuhan tidak akan melakukannya. Bahkan Tuhan seperti berkata, "Silakan buat apa yang kamu mau."
Sebab kata kuncinya ada di sini. Percayalah kepada Dia. Yesus telah melakukan beberapa hal secara terbuka di depan mereka, tapi mereka tetap menolaknya. Sama dengan kita. Kita cuma mau bukti kalau kehendak kita yang terjadi. Kalau kemauan kita yang terjadi. Tuhan, buat mujizat menurut maunya kami. Baru kami setuju. Tapi Tuhan tidak bergerak seperti itu. Yesus datang untuk membawa kehendak Allah terlaksana di atas muka bumi ini. Bukan mengikuti kehendak saudara. Dia ingin menetapkan kerajaannya terlaksana di muka bumi ini. Yesus tidak perlu membuktikan diri karena dia adalah anak Allah. Amin. Dan saudaraku, kita sebagai anak-anak Allah, kita juga tidak perlu membuktikan diri kita. Karena kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan ada di dalam kita. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.